saya Sri Agustini. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu tentang pengertian surat lamaran pekerjaan, kemudian tentang jenisnya dan fungsinya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistematika atau bagian-bagian yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Sebelum saya jelaskan, mari kita lihat dulu video tersebut. Di sana, di dalam surat lamaran pekerjaan, yang pertama adalah tentang tempat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Yang pertama yaitu nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Di dalam penulisan tempat diawali dengan huruf kapital. Kemudian ada tanda koma, diikuti dengan tanda koma. Misalkan Bandung atau Jakarta, kemudian koma. Kemudian penulisan tanggal. Tanggal menggunakan angka. Di sana apakah 10 atau 11. Kemudian diikuti dengan nama bulan. Bulan pun menggunakan huruf kapital dan tahun menggunakan angka. Yang kedua, yaitu perihal. Di dalam perihal, Anda tidak boleh disingkat. Hal misalkan, itu tidak diperbolehkan, melainkan dipanjangkan, perihal. Kemudian perihal apa? Jadi judul surat yang kita buat ini adalah tentang surat lamaran pekerjaan. Berarti perihalnya adalah surat lamaran pekerjaan. Lanjut, yang ketiga, yaitu tentang lampiran. Lampiran pun sama, tidak disingkat. Anda menggunakan kalimat lampiran. Kemudian menggunakan titik 2. Berapa lembar yang Anda lampirkan dengan surat lamaran tersebut? Misalkan ada fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, fotokopi KTP, dan sebagainya. Jadi tulis di sana apakah 3, tapi pakai kalimat 3 lembar. Jadi tidak menggunakan angka. Ingat, tidak menggunakan angka, menggunakan kalimat. Lanjut, yang keempat, alamat yang dituju. Alamat yang dituju, misalkan nama perusahaan yang Anda lamar. Kemudian yang keduanya alamat, yang ketiga tempat perusahaan tersebut. Di dalam penulisan alamat, langsung menggunakan kata yang terhormat. Jadi tidak ada kata kepada, hilangkan kepadanya. Menggunakan kalimat yang terhormat atau YTH, direktur atau manajer PT apa yang Anda lamar. Kemudian baris yang keduanya adalah alamatnya. Jalan. Jalan pun sama, tidak disingkat, Anda panjangkan jalan. Nama jalannya misalkan jalan apa. Kemudian nomor. Nomor tidak disingkat, NO, melainkan dipanjangkan nomor. Nomor berapa, cantumkan. Baru nama tempat, Bandung atau Jakarta, menggunakan diawali dengan huruf kapital B atau J-nya. Yang selanjutnya adalah salam pembuka, yaitu yang lazim digunakan adalah dengan hormat. Pasti diawali dengan huruf kapital, huruf di dalam huruf D-nya dengan hormat, dan diakhiri dengan tanda koma. Lanjut, setelah salam pembuka yaitu alinea pembuka. Di dalam alinea pembuka, nah ini kembali lagi kepada kalian. Anda tahu lowongan pekerjaan itu Anda dapati dari mana? Misalkan Anda tahu dari iklan. Nah, salam pembukanya contohnya seperti di sana. Yang kedua, Anda tahu lowongan pekerjaan itu informasi dari seseorang. Untuk kalimatnya silahkan dilihat. Yang ketiga, Anda tahu informasi lowongan pekerjaan itu dari pengumuman resmi suatu lembaga, instansi, atau perusahaan. Nah, contoh tulisannya seperti itu. Yang keempat, lowongan pekerjaan Anda dapati dari sebuah lembaga sekolah. Misalkan Anda akan melamar menjadi guru apa, misalkan di sana. Nah, yang terakhir adalah Anda tahu lowongan pekerjaan itu tidak dari internet, tidak dari iklan, tidak dari seseorang, melainkan inisiatif sendiri. Yang kelima adalah Anda menulis surat lamaran inisiatif sendiri. Lanjut, di dalam isi surat setelah alinea pembuka ada identitas diri. Di dalam penulisan identitas diri, misalkan Anda menuliskan nama lengkap,
kemudian tempat tanggal lahir, agama, alamat dan sebagainya. Ingat, di dalam pertama penulisan nama N-nya itu huruf kecil. Kemudian alamat, A-nya pun huruf kecil. Mengapa demikian? Karena masih ada hubungannya dengan alinea atasnya, yaitu waktu Anda menuliskan alinea pembuka. Jadi di sana penulisannya adalah N-nya kecil di dalam nama. Kemudian kalau contoh nama Sri Agustini, nah N-nya kecil, kemudian nama kitanya pun huruf kapital. Lanjut, setelah penulisan identitas diri, Anda maju kepada niat Anda itu untuk apa, gitu ya. Anda melamar itu untuk jadi apa? Maksudnya itu Anda tulis di sana. Anda melamar untuk jadi apa? Apakah jadi bendahara? Apakah jadi pemasaran, bagian pemasaran atau apa? Nah, di sana Anda tuliskan. Baru kepada argumen Anda supaya surat lamaran Anda diterima oleh perusahaan tersebut. Anda lampirkan apa yang Anda lampirkan sesuai yang Anda lamar itu tadi, misalkan ijazah, misalkan sarjana ekonomi misalkan. Nah, tadi kan ada lulusan sekolah Anda apa, kemudian lampirkanlah fotokopi ijazahnya, kemudian lampirkanlah transkrip nilainya, fotokopi KTP misalkan, kemudian fotokopi surat keterangan kelakuan baik dan sebagainya. Jadi Anda itu berhubungan dengan lampiran apakah 4 atau 5 lembar. Kenapa harus ada argumen di sana? Nah, itu untuk bahan pertimbangan direktur tersebut atau kepala instansi tersebut, maka Anda harus melampirkan apa yang Anda punyai tersebut supaya dipertimbangkan menjadi atau diterima menjadi karyawan dari perusahaan tersebut. Lanjut, setelah argumen, di dalam isi surat itu tadi kan ada alinea pembuka, kemudian argumen, yang ketiganya adalah penutup. Di dalam alinea penutup isinya itu adalah harapan Anda dan ucapan terima kasih. Jadi Anda menuliskan harapan, kemudian mengucapkan terima kasih bahwa Anda atas pertimbangan Bapak tersebut, kamu mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu direktur tersebut. Bila sudah alinea penutup, ada yang disebut dengan salam penutup. Tadi kan salam pembuka dengan hormat dan diakhiri dengan salam penutup, hormat saya. Di dalam hormat saya harus dilengkapi dengan tanda tangan dan nama jelas. Paham? Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan di akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.